Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya dimanapun Anda berada, baraya sadesa, baraya sakota, baraya jagat raya. Bertemu lagi bersama Babah Ransi di podcastnya Ngopi Bareng Babah, ngobrol perkara misteri bersama Babah Ransi Channel. Terima kasih buat Baraya yang masih setia menonton podcastnya Ngopi Bareng Babah. Dan terima kasih juga buat Baraya yang sudah mensubscribe channelnya Babah Ransi Channel. Dan tidak lupa untuk kopi ujungnya Mialo Kopi punyanya Toraja Makassar yang sudah berkenan memberikan atau mensponsori podcastnya Ngopi Bareng Babah. Malam ini akan menceritakan sebuah cerita misteri atau cerita horor di sebuah pabrik yang memproduksi kopi. Mohon maaf untuk nama pabriknya dan juga tempatnya tidak bisa saya sebutkan karena pabrik ini sampai sekarang masih beroperasi. Nanti akan diinikan di ilustrasi video. Alhamdulillah malam ini narasumber yang datang jauh-jauh dari seberang Jawa Barat yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Provinsi Banten, tepatnya dari kota Tangerang. Untuk narasumber dipersilakan untuk menceritakan kisah misterinya selama bekerja di pabrik tersebut. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memperkenalkan diri ke pemirsa, ke Baraya dimanapun berada. Nama saya Dedi Irawan dari Tangerang. Ya kebetulan kesini lagi mudik dan juga ya sekalian mampir ke acara podcast misteri ini ya untuk menceritakan pengalaman ataupun cerita dari teman dekat tentang misteri di sekitar. Terima kasih. Kita panggil saja Kang Ded, sepanggilan sehari-hari. Kang Ded, silakan untuk menceritakan kisah horor yang mungkin pernah dialamin atau misalkan teman-teman Kang Ded pernah ngalamin, atau karyawan-karyawan di tempat Kang Ded bekerja itu mengalami atau sering melihat penampakan yang ada di pabrik tersebut. Silakan untuk menceritakan secara jelas, secara gamblang terkait kisah horor yang ada yang pernah teman Kang Ded alami atau misalkan Kang Ded sendiri alami. Terima kasih untuk waktunya. Saya berangkat ke Tangerang ya sekitar 2009 sampai sekarang masih ya sekitar 10 tahun lebih. Dan ada beberapa perusahaan yang pernah saya singgahi atau pernah bekerja di situ. Untuk yang pertama mungkin pabrik yang pertama kali saya ke Tangerang dulu di pabrik plastik di sekitaran Tangerang Kabupaten. Untuk cerita misterinya ya dulu ya di sekitar pabrik itu ya pabrik plastik pernah penampakan ataupun apa. Pertamanya di CCTV waktu break istirahat kerja malam pernah ketangkap di CCTV ada sesosok yang berwarna hijau kayak seperti manusia.
sekitar itu dicek, ditanyakan ke karyawan, nggak ada yang pakai baju hijau. Setelah kita Di cross check beres, ya. jadi penampakannya itu ya berbaju hijau. Kalau untuk jenis kelaminnya ya nggak tahu ya, apa wanita apa Iya. laki-laki. Yang jelas dia ketangkap CCTV ada di situ, Warna pakaiannya itu warna hijau. warna hijau. Ya, ya banyak juga sih kalau kita pas kena kerja malam, kadang auranya itu lebih apa ya, kadang bulu kuduk Sampai berdiri, merinding. sampai merinding, ataupun ada rasa-rasa kayak ada yang ngikutin. Kadang pernah sekelebat kayak hitam-hitam lewat, cuman ya Dihiraukan saja. dihiraukan saja karena ya karena apa ya, karena ya saya berpikir ya kita di situ bekerja ya berpikir ya masing-masing aja, beda alam, beda alamnya. Ya untuk sebenarnya banyak kalau kerja malam itu, tiap malamnya itu ya apa karena itu dulunya pabrik itu berdiri bekas tanah kosong ataupun hutan ataupun apa ya kurang tahu juga. Dulunya pernah ada apa di situ ya kurang tahu juga ya, karena saya bekerja di situ pabrik udah Berdiri lama. Terus pernah nggak pihak perusahaan atau karyawan mengalami atau menceritakan si pihak perusahaan itu bahwa pernah kejadian bagaimana di pabrik tersebut, atau ini bekas lahan, bekas kuburan atau apa gitu. Makanya sering terjadi penampakan sosok mistis seperti itu. Ya pernah ada yang bercerita dulu di bekas di pabrik itu berdiri lahan kosong ataupun ya semak-semak begitu. Ya sekarangnya udah berdiri perusahaan pabrik-pabrik ya pasti banyak ada kejadian ataupun yang lainnya. Dan juga beberapa teman juga pernah bercerita pernah melihat sosok yang sering itu di situ, melihat sosok wanita baju putih, ya kalau disebut ya kuntilanak ya. Ataupun banyak juga sosok anak kecil. Dan pernah suatu ketika kita bekerja malam, mungkin kurang tahu juga apa dari pemilik perusahaannya. Iya, tuh. Pas ngelewat ke tempat itu banyak sesajen itu di perusahaan tersebut. Itu yang iniin sesajennya si pihak perusahaan. Kayaknya si pihak perusahaannya. Apa itu sesajen buat penangkal ataupun apa ya kurang tahu juga. Ya, paling ada dalam setahun itu pasti ada semacam ritual ya, tapi kita nggak tahu ritual apa, soalnya banyak sesajen. Ya mungkin kalau pekerja ya bekerja saja gitu ya. Kalau hal-hal itu mungkin lebih ke perusahaan yang tahu. Apakah pernah karyawan atau teman Kang Ded atau beberapa karyawan yang pernah nanyain gitu ke pihak perusahaan, ini tuh disimpan sesajen ini untuk apa sih? Pernah nggak ada yang menanya seperti itu? Pernah ada teman bertanya ini tuh buat apa ya? Karena itu ininya dari siang lah, dari sore, kita malam ya berarti udah sisanya. Dan ada teman bercanda, apakah kita boleh mengambilnya dan memakannya? Ya karena
ya ketidaktahuan ataupun bercanda gitu. Kadang mungkin dari pihak perusahaan kan kalau malam dia nggak ada, adanya selalu pagi masuknya. Ya kita dengan isengnya ya mengambil lah beberapa sisa sesajen itu ya kita makan aja. Ya mungkin akan berakibat apanya ya kita ini cuma disiapin, ya udah kita makan aja. Ya berpikir kalau kita makan ya disisain piring kosongnya, mungkin si pihak perusahaan udah diambil sama penghuninya aja. Ya kita dengan isengnya ya. Tapi pernah kejadian nggak setelah ada beberapa, misalkan ada temen yang memakan sesajen tersebut, besoknya atau dalam beberapa waktu ke depan itu ada kejadian sampai apakah kesurupan massal atau gimana ya? Karena kejadian atau ada yang sampai kejadian orang meninggal di situ. Ya kalau untuk gara-gara memakan itu ya kurang tahu juga ya. Pernah ada kecelakaan karena di pabrik plastik dulu itu dia mesinnya itu mesin press. Biji plastik kan dia dipanaskan, meleleh, dipres. Pernah sampai ada yang kejepit tangannya sampai patah beberapa jari. Ya ada hubungannya atau enggak dengan sesajen itu ya saya kurang tahu juga. Terus itu berapa lama Kang Den bekerja di pabrik plastik itu? Untuk di pabrik plastik itu ya sekitar 4 tahun. 4 tahun. Dan kemudian setelah keluar dari pabrik plastik tersebut, Kang Den itu pindah ke pabrik mana lagi? Apakah mengalami kejadian juga gitu seperti yang di pabrik plastik, atau misalkan banyak, malahan apakah lebih banyak gitu kejadian yang Kang Den atau teman Kang Den yang alamin gitu di pabrik yang baru? Ya sebelum mengakhiri kerja di pabrik plastik itu, saya pernah mengalami kecelakaan, tapi bukan di area pabrik, di sekitar pabrik lah, di luar, di jalan raya. Ya ada hubungan atau enggaknya ya kurang tahu juga. Setelah itu ya mengalami kecelakaan di jalan, ya habis itu ya mengakhiri kerja di situ karena posisi sakit istirahat, perusahaan nggak bisa ya memperbedakan orang yang sakit ya. Jadi saya memutuskan untuk mengakhiri kerja di pabrik plastik itu. Itu karena alasannya emang setelah kecelakaan gitu. Dan sakit dulu udah lama itu beberapa bulan. Akhirnya Kang Den itu resign dari pabrik tersebut. Dan kemudian setelah resign dari pabrik plastik itu, Kang Den kerja di mana? Dan apakah masih tetap ada mengalami kejadian-kejadian aneh, atau teman-teman Kang Den sering ngobrol atau sama Kang Den itu, ini di sini tuh banyak penampakan seperti apa gitu. Silakan untuk ceritakan. Ya setelah saya bekerja di pabrik plastik itu ya mengalami kecelakaan beberapa bulan, ya sekitar sebulan 2 bulan istirahat penyembuhan. Ya setelah sembuh saya mencoba mencari lagi pekerjaan yang lain. Dan kebetulan dapat lagi di perusahaan masih sekitar Tangerang juga. Produksi kopi juga. Untuk awal-awal sebelum ke situ juga banyak kejadian kecelakaan di depan jalan pabriknya itu. Apa itu setahun sekali, apa setahun 2 kali, ya mungkin kecelakaan lalu lintas ataupun ada hal lain juga. Karena rutin gitu, setahun itu ada 1 kali apa 2 kali ya nyampe korban meninggal. Mengerikan.
Berarti emang kalau misalkan hanya sekali dua kali itu kan wajar gitu ya, karena kelalaian di berkendara. Kalau ini kata Kang Ded barusan itu rutin, seperti rutin ya, seperti Iya, hal seperti rutin itu halnya. tiap tahun kejadian sampai 1 2. Tapi posisi kecelakaan itu di situ, itu dekat pabrik Iya, kopi sekitaran tersebut. situlah di jalan itu. Apa itu di sebelah kirinya, Iya. sebelah kanannya, pokoknya sekitar jalan itu. Apakah emang jalan tersebut itu jalannya sepi atau itu apa berbelok-belok seperti itu atau gimana? Untuk jalannya sih lurus, cuman dia tanjakan, agak menanjak. Ya salah satunya agak menurun, jadi agak gitu tuh. Apa turun langsung nanjak. Ya bisa jadi mungkin kalau kita melihat dari jalan tersebut bisa jadi karena emang struktur jalannya itu turunan dan tanjakan, bisa jadi dari arah berlawanan itu bisa remblong, atau bisa jadi emang di situ ada banyak sosok penampakan. Atau misalkan kalau yang apakah pernah menanyakan ke yang orang pintar atau yang bisa melihat sosok-sosok gaib, menceritakan bahwa di situ itu tempat, bisa jadi itu tempat kerajaannya siluman atau apa itu. Ya kalau untuk menanyakan ke orang yang pintar, belum pernah sih ya, ke warga sekitar juga. Yang jelas warga sekitar pun bilang ya sering gitu. Karena sering itu ya kalau sekali dua kali ya mungkin kecelakaan lalu lintas biasa. Tapi kalau tiap tahunnya ada ya mungkin ada hal lain. Apalagi di situ berdiri pabrik yang notabene di garis bawahi di sini bahwa pabrik itu notabene-nya itu ada hal-hal misalkan untuk apa tumbalah apalah, di garis bawahin notabene-nya seperti itu gitu. Pabrik-pabrik besar, apalagi pabrik besar, dan pemiliknya ya orang-orang luar gitu ya, banyak sering kejadian bahwa pabrik-pabrik itu pasti, kalau apalagi kalau misalkan kejadian kemasukan atau kerasukan massal, pasti itu bakal ada tumbal gitu. Kita nggak tahu juga, kita positive thinking gitu ya. Tapi mungkin Kang Ded apakah setiap melintas ke area tersebut atau jalan tersebut sering bulu kuduk merinding atau gimana gitu? Ya mungkin di jalan itu ya apa struktur jalannya itu ya emang bahaya. Pernah ketika ya sebelum pabrik itu kan ada parkiran. Iya. Kadang orang mau belok ke parkiran itu kan dia adanya sebelah kanan. Iya. Berarti belok ke kanan itu. Iya. Kadang banyak kendaraan yang dengan kecepatan tinggi. Sementara depannya ada orang yang mau belok ke parkiran itu. Ya seringnya begitu. Pernah saya mau belok, depan saya yang justru ada yang kecelakaannya itu depan saya sendiri. Ya untungnya bukan saya sendiri. Iya. Dan juga untuk daerah situ itu dulunya ya kayak tanah kosong atau bekas apa. Di belakangnya itu ada semacam danau galian. Pernah di situ ketika ya udah lama juga sih. Iya. Ada orang yang tenggelam ya di situ di danau itu berenang main-main tenggelam. Sementara kalau orang tenggelam ya pasti ada mayatnya lah. Kalau udah dicari, ini udah dicari sehari 2 hari nggak ketemu sampai sekarang. Ya saat itu. Terus ya saya lihat ya karena warga situ macam ritual atau apa ya, kasih kayak kambing dimasukin ke danau itu tersebut. Beberapa jam kemudian nggak nyampe 1 hari ya mayatnya itu ada muncul gitu. Apa itu harus ditumbalin seekor kambing ataupun apa, pasti ada hal-hal yang misteri di danau itu di belakang pabrik kopi tersebut. Wih,
beraya nih agak bulu merinding sampai bulu-bulu di tangan saya ini berdiri. Bisa jadi seperti itu. Mungkin ya kejadian-kejadian yang secara runtut atau secara rutin itu tiap tahun kejadian. Bisa jadi emang kayak seperti barusan Kang Den ngobrolin bahwa di situ pernah kejadian orang tenggelam dan sampai beberapa hari nggak bisa ditemukan si korban tersebut, dan alhasil harus menumbalkan seekor kambing untuk supaya muncul si mayat korban tenggelam tersebut. Bisa jadi memang kalau ada runtutan jalur kalau di beberapa daerah itu ada jalur bisa jadi jalur kerajaan siluman atau apakah kita tidak tahu juga. Mungkin karena kita hidup tidak bisa dipungkiri, kan, kita hidup ini berdampingan dengan sosok-sosok ya, makhluk halus itu. Kita tidak bisa gimana kita menyikapi hal-hal gaib gitu. Menyikapi bahwa kita tidak bisa pungkiri tetap gitu. Sampai kapanpun kita berdampingan dengan mereka. Ya, yang penting kita ketika misalkan bepergian kita selalu baca doa untuk diberikan keselamatan. Nah, selain kejadian orang tenggelam di danau, apakah di dalam pabrik selama bekerja ada kejadian-kejadian janggal atau gimana? Kalau untuk di dalam pabriknya ya saya sendiri sih belum pernah ngalamin melihat ataupun ya kalau merasakan sih sering merasakan ya bulu kuduk berdiri kayak auranya itu udah beda. Pernah temen melihat ya sesosok anak kecil, sesosok wanita berjubah putih ya mungkin yang dulunya ada kejadian dulu pernah ada yang bercerita di pabrik itu ada yang kecelakaan ya di tangga wanita lah ya, makanya dia bercerita sering menemukan melihat sesosok wanita berbaju putih. Kalau untuk saya sendiri sih belum pernah lihat ya. Kalau untuk merasakan sering ya berpikir ya udah masing-masing aja ya, tapi hati ya tetap berasa takut juga. Terus tadi sebelum nih di luar kita podcast nih tadi pernah menceritakan Kang Den bahwa pernah ada kejadian yang bunuh diri. Tolong diceritakan. Ya sekitar 2 tahun ke belakang ya, setahun apa 2 tahun pernah ada kejadian orang bunuh diri ya, gantung diri ya. Maksudnya apa dari masalah dari orang itu sendiri, banyak masalah ataupun yang lainnya ya kurang tahu juga, tapi ya dia bunuh diri di pabrik. Ya apa karena ada hal lain juga ya, tapi kalau untuk hal lain ya mungkin jalurnya ke kecelakaan atau apa. Tapi kalau untuk bunuh diri ya mungkin banyak dari orangnya itu problem apa di luar pribadinya ya kurang tahu juga. Tapi posisi bunuh dirinya itu di dalam pabrik? Iya, di pabrik, di bagian gudangnya lah. Gudang. Si orang tersebut lagi bekerja di situ? Lagi bekerja ya. Apakah setelah kejadian bunuh diri itu ada nggak teman Kang Den menceritakan bahwa sering melihat ketika misalkan lewat si tempat orang tersebut bunuh diri itu, melihat sosok si orang itu, atau sering melihat ya yang apa ya mirip-mirip si orang yang berdiri
bunuh diri tersebut, penampakan orang tersebut? Kalau untuk pernah nemuin apa enggaknya, ya kadang kan di perusahaan itu orangnya itu banyak, kadang beda bagian juga, kadang nggak kenal semua, Ya. tapi ada salah satu lah kalau lewat situ ya kayak ada yang lewat, tapi kalau untuk menampakkan di depannya itu ya jarang sih, paling lewat hitam. Tapi pernah dulu ya udah lama juga pernah ada kejadian kesurupan massal Di situ iya di pabrik kopi. Dan kejadian kesurupan massal itu bisa selesainya itu apakah harus seperti tadi yang kejadian tenggelam di danau, apakah harus menyediakan tumbal atau gimana ya, atau manggil orang pintar yang ada di sekitar? Yang pasti sih awalnya pertamanya pasti manggil orang pintar ya iniin lah. Dan juga ya untuk memanggil orang pintar pasti ya awalnya pasti manggil orang pintar. Setelah ya diurusin sama orang pintar itu ya mungkin nggak ada nggak ada hasilnya, ya diiniin sama tumbal seekor kambing. Oke. Berarti pernah juga di situ kejadian kesurupan massal ya di pabrik tersebut. Ya dengan untuk mengakhiri kesurupan massal tersebut sampai memanggil orang pintar sampai menyediakan tumbal seekor kambing. Oke. Baraya yang punya kisah misteri, kisah horor, atau kisah pengalaman pribadi yang sampai saat ini tidak bisa Baraya lupakan, silakan untuk menjadi narasumber di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Untuk informasi, untuk kontak silakan hubungi via WA 081 932 714 711. Dan terima kasih banyak untuk Baraya yang sudah memberikan kopi, beberapa kopi. Alhamdulillah di malam ini disponsori oleh Kopi Ujung Mailio dari Makassar, Toraja. Terima kasih banyak yang sudah memberikan Kopi Ujung. Bagi pemirsa yang ingin dipromosikan produknya, mau apapun itu, mau kopi atau produk apapun, produk UMKM, silakan menghubungi via WA di 081 Dan di akhir podcast ini terima kasih banyak Kang Ded yang sudah bersedia menyempatkan waktu yang jauh-jauh nih datang dari ujung Jawa Barat, dari Provinsi Banten, dari Kota Tangkan, yang sudah bersedia datang untuk menjadi narasumber di podcastnya Ngopi Bareng Babah. Semoga Kang Ded sendiri selama bekerja di sana tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Dan untuk Baraya juga semoga Baraya tetap sehat dan terus tonton channelnya Babaransi Channel dan podcastnya Ngopi Bareng Babah. Di akhir kata, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.